Puji Tuhan, saudara, pagi ini kita akan belajar alasan mencari Tuhan Yesus. Kalau saudara masih ingat, saya sudah sampaikan alasan mencari Tuhan Yesus, tapi sebelumnya kita mau ucapkan dulu ya, yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Yuk, kita ucapkan dulu yang ada di banner kita. Siap semua? Halo? Jangan diem-diem aja ngomong kalau bilang ya. Siap semua? Yuk kita ucapkan ya. 2, 3. Mazmur. Ada Tuhan di setiap musim hidupku. Kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Yuk. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, silakan duduk. Saudara, saya sudah sampaikan alasan mencari Tuhan Yesus yang pertama. Ya, kalau saudara masih ingat, itu alasan orang mencari Tuhan Yesus yang pertama karena Tuhan itu ada. Jadi ketika seseorang mencari Tuhan, itu karena dia tahu ada Tuhan. Kalau enggak ngapain cari Tuhan? Ya kan, kalau Tuhan enggak ada, enggak ada perlunya, enggak ada untungnya, enggak ada gunanya kita cari Tuhan. Nah, lalu poin yang kedua, saudara, alasan mencari Tuhan dari firman Tuhan yang sama, yaitu bahwa kita perlu Tuhan atau kita butuh Tuhan. Makanya kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Kita sudah kasih gambaran, saudara dan saya perlu Tuhan. Satu aja contoh di nafas hidup kita. Ya, saudara, kalau Tuhan stop nafas kita, saudara dan saya pasti mati. Ya, dan di dalam kita bernafas itu kita sudah singgung dari udara yang ada ini, saudara dan saya hanya menghirup oksigen. Padahal di udara ini ada racun, ada nitrogen, ada bermacam-macam ya kandungan dari udara. Tapi Tuhan begitu luar biasa ya, yang kita hisap cuma oksigen, yang menyaringnya Tuhan. Coba kalau saudara suruh nyaring sendiri, nggak bakal mampu. Ya, nah jadi itu alasan yang pertama, poin 1 karena ada Tuhan. Poin kedua perlu Tuhan. Nah, poin yang ketiga, alasan mencari Tuhan pagi ini yaitu fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi alasan yang ketiga ya, atau poin ketiga itu fokus hanya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau saudara catat, sudah saya akan kasih ajak saudara lihat fokus itu apa. Fokus itu berarti memusatkan perhatian. Nah, kalau kita mencari Tuhan, kita punya fokus tentu ke sorga, memusatkan perhatian kita ke sorga. Ya, itu arti fokus, memusatkan perhatian. Nah, lalu saudara, yang kedua, arti daripada fokus itu jangan lengah, jangan tergoda, jangan tolak-tolak. Orang fokus itu, saudara, kalau dia fokus, dia akan melihat ke satu arah yang menjadi titik fokus hidup. Nah, kalau dia tidak fokus, maka dia akan lihat kanan, lihat kiri, ya, tidak fokus namanya. Tergoda, ada sesuatu yang liwat misalnya. Apa ya itu? Nah, saudara, itu orang tidak fokus. Kalau fokus, mau ada yang menggoda dia, mau ada yang menggodanya, membuat dia jadi tolak-tolek, ya dia tidak peduli. Saudara, itu dialami oleh tentara. Kalau dia lagi dinas di kota kecil itu, di kota kecil yang berdiri cuma satu orang pegang senjata bangun itu dulu. Kalau dia dinas, saudara, dia nggak boleh tolak-tolak, nggak boleh tolak-tolak. Ya, fokus, dia harus menjaga. Semua orang yang piket, tentara, polisi, kalau dia lagi piket di pintu gerbang itu nggak boleh lihat kanan, nggak boleh lihat kiri. Ada apapun, saudara, dia tetap ini. Itu siap, ya. Nah, itu namanya fokus, jangan lengah. Nah,
kalau kita fokus, berarti kita juga tidak boleh tergoda oleh dunia ini. Kalau kita fokus kepada Tuhan, hanya pada Tuhan Yesus, berarti kita tidak boleh tolak-toleh kepada dunia ini. Nah, saudara, saya punya catatan, tapi di situ tidak ada. Fokus kepada Tuhan Yesus, ya, atau dengan kata lain senang mencari Tuhan Yesus itu menjadi alasan kita mencari Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan Yesus itu saya bikin catatan di sini tujuannya. Ya, tujuan seseorang fokus hanya kepada Tuhan Yesus atau mencari Tuhan Yesus itu berarti dia ingin terus menikmati hidup bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi alasan orang mencari Tuhan Yesus yaitu dia fokus kepada Tuhan Yesus karena dia ingin di dalam hidupnya itu terus-menerus menikmati kehadiran Tuhan. Ya, jadi itu arti daripada fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, saya ingin ajak saudara, ayo kita belajar seperti apa orang yang fokus hidupnya hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kita buka Mazmur 84 ayatnya yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11. Saudara, kita akan lihat, ya, Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ya, jadi fokus hidup pada Tuhan Yesus berarti saudara punya tujuan ingin terus menikmati hidup bersama Tuhan Yesus. Ya, Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Saya tunggu sampai semua dapat ikut baca. Ya, Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Ya, kita tunggu sampai semua dapat. Saudara, kita semua ikut baca, ya. Semua ikut baca. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Halo, kalau sudah dapat semua ikut baca, ya. Sudah siap semua? Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 84 ayat 11. 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, tujuan di dalam hidupnya ingin menikmati Tuhan, maka saudara dari Mazmur 84 ayat 10 dikatakan sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, ketika seseorang dia fokus hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan lebih baik satu hari. Ya, sebab lebih baik satu hari berada di pelataran Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang satu hari di pelataran Tuhan atau berada di pelataran Tuhan, itu berarti saudara, orang itu tidak melewati hari-hari yang dia lalui dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk menikmati Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita mau fokus hidup kita kepada Tuhan Yesus saja, maka tidak ada hari, ya, tiada hari yang saudara lewati yang kita biarkan berlalu. Untuk apa? Untuk tidak ada di pelataran Tuhan. Dengan kata lain, kita belajar berada di pelataran Tuhan. Pelataran itu berarti halaman, ya saudara, halaman rumah Tuhan. Nah saudara, itu loh orang yang mempunyai fokus hidup kepada Tuhan Yesus. Jadi dia di dalam hidupnya setiap hari dia ingin ada di halaman rumah Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, kita harus membangun kerinduan itu. Hari-hari ini, saudara, yang kita lewati, pelataran itu berarti saudara dan saya mendekatkan diri. Ya.
Belantara itu berarti kita yang tadinya jauh, nggak ada di halaman rumah Tuhan. Ketika kita punya hidup hari-hari, dikatakan tiada satu hari yang dilewati oleh orang yang memiliki kerinduan hidupnya, fokus menikmati Tuhan dalam hidupnya. Dia terus-menerus berusaha mendekatkan diri supaya pertama-tama sebelum masuk ke rumahnya Tuhan, saudara, kita harus lewati pelataran. Iya kan saudara? Saudara kalau punya rumah, mau masuk dalam rumah saudara, saudara nggak mungkin tahu lu ada di dalam rumah, atau tahu-tahu saudara sudah duduk di kursi makan, saudara sudah ada di ranjang sedang leyeh-leyeh tiduran. Nggak mungkin. Saudara akan berjalan melewati halaman rumah itu pelataran, ya, baru bisa melewati pintu dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita akan lihat, ya, langkah-langkah orang yang mempunyai kerinduan atau tujuan hidupnya hanya fokus kepada Tuhan. Maka yang pertama, dia mendekatkan dirinya, membawa hidupnya untuk ada di pelataran Tuhan. Saudara, kita harus membangun kerinduan ini di dalam hidup kita, ya. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan dapat menikmati nasib poin berikutnya. Jadi yang pertama dari fokus hidup kepada Tuhan, ya, rindu mencari Tuhan, hanya ingin menikmati kehidupan bersama Tuhan. Maka saudara, kita harus mendekatkan diri ada di pelataran rumah Tuhan. Nah, itu yang kemudian kalau kita baca di dalam Mazmur tadi, ya, dikatakan sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Tadi saya sudah katakan, seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah, dia akan melewati halaman rumahnya terlebih dahulu. Kalau sudah melewati halaman rumahnya, maka dia akan ada di ambang pintu. Atau dengan kata lain, dia bisa melewati pintu itu. Nah, saudara, kita lihat. Yang pertama, kita harus terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu dikatakan, bukan cuma di halaman. Saudara, jangan cuma jadi orang Kristen halaman, ya. Jangan cuma jadi orang Kristen yang ada di halaman, senang ada di halaman, cukup ada di halaman. Enggak, saudara. Orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia ingin hidupnya menikmati Tuhan, maka sesudah dia ada di halaman rumah Tuhan, dia akan terus berusaha. Dia terus mencari Tuhan, dia terus maju, sampai ada di ambang pintu rumah Tuhan. Saya percaya saudara kalau pulang, saudara enggak, sudah aku tak di halaman aja, tidur di halaman, makan di halaman, ngapa-ngapain di halaman, enggak mungkin kan. Saudara kalau pulang nanti dari gereja ini, saudara kan semua pulang kok. Kalau saudara enggak mau maju, saudara cuma sampai halaman. Hengki tidur ya di halaman ya. Hengki gitu? Enggak kan? Semua yang ada di sini ketika pulang dari gereja, saudara ada halaman saudara di rumah. Saudara enggak bilang, saudara ada di sini. Biarpun saudara bawa mobil, saudara taruh di halaman. Saudara, ayo kita rame-rame sekeluarga, kofong, lipi, kian-kian, wawa, tidur di halaman aja yuk, nggak usah masuk. Nggak mungkin kan? Nah, makanya dikatakan orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan, dia ada di halaman, dia akan terus berjalan, dia terus mencari Tuhan sampai ada di ambang pintu rumah Tuhan. Saudara, kita lihat ada di ambang pintu rumah Tuhan, dengan kata lain mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Nah, saudara, saya catat di sini. Oh enggak apa-apa, ini dulu aja. Ya saudara, kita lihat ketika seseorang mencari Tuhan, dia ada di halaman rumah Tuhan, kemudian dia berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia akan ada di ambang rumah Tuhan. Ya saudara, mendekat pada Tuhan Yesus. Saya mau bikin pertanyaan.
Ya, saya mau memberikan pertanyaan kepada saudara, ya. Saudara, kita ada di halaman, ya. Kita mencari Tuhan, berusaha. Nah, kemudian kita maju lagi, kita berjuang lagi supaya kita ada di ambang pintu rumah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang saya ingin saudara jawab, saudara renungkan, kapan saudara dan saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Halo, kapan saudara mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Hah? Sekarang. Terus ada yang lain nggak? Yang lain nggak ada yang jawab. Cuma 1-2 orang sekarang. Saudara, ada banyak orang disuruh mencari Tuhan, disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ada yang menjawab ini, tunggu tua, Om. Tunggu saya punya umur tambah tua. Yang jadi pertanyaan, kalau ada orang yang berkata tunggu tua, saya mau tanya, saudara sempat jadi tua nggak kira-kira nanti? Halo? Nggak tahu kan? Yang muda-muda ini, yang remaja, yang masih umur 30-an, yang 40-an, kapan mau mencari dan mendekatkan diri pada tunggu tua? Jadi pertanyaan, sampai enggak saudara dan saya pada usia tua yang saudara ingin tunggu tua baru cari Tuhan? Ya, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang lain, kapan mau cari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan? Ada yang jawab tunggu kaya, tunggu berhasil. Tunggu kaya, tunggu berhasil. Jadi pertanyaan lagi, kira-kira berhasil enggak? Kira-kira kaya enggak? Maksudnya keinginan tunggu kaya, tunggu berhasil baru cari Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira berhasil enggak? Enggak tahu. Kira-kira kaya enggak? Ayo saudara, yang jadi pertanyaan, kalau nggak berhasil, kalau nggak kaya, berarti nggak cari Tuhan, kok? Nggak mendekatkan diri pada Tuhan, kan? Nah, saudara, kita lihat, ini pertanyaan sepertinya pertanyaan yang sepele, tapi ada orang yang tunggu tua, tunggu berhasil, tunggu kaya. Ya saudara, lalu ada satu pertanyaan lagi, atau mau tunggu sakit? Atau mau tunggu sakit baru mau cari Tuhan, baru mau mendekat diri pada Tuhan? Enggak kan saudara. Saudara, jadi kita lihat ada orang yang ketika sehat, kuat, disuruh mendekatkan diri, diajak mencari Tuhan, susahnya enggak kira-kira. Nanti kalau dia pas mau datang, pilek, ya, atau badannya agak sedikit panas. Ditanya, kok nggak ke gereja? Pilek tuh. Kok nggak ke gereja? Agak panas tuh. Tapi kerja mah tetap kerja. Alasan pilek, alasan panas, badannya nggak enak, akhirnya nggak datang ke gereja. Itu menjauhkan. Itu namanya menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, karena apa? Itu cuma jadi alasan orang. Ada banyak orang nggak ke gereja ketika dia merasa dirinya kurang enak sedikit aja, udah dijadiin alasan. Tapi kerja tetap, ya kan, melakukan aktivitas pekerjaan tetap. Kok nggak pilek kalau kerja? Halo, kok nggak panas badannya kalau kerja? Ini loh saudara. Ya, jadi kita lihat bahwa ketika kita ditanya kapan mau mendekatkan diri pada Tuhan, mencari ke Tuhan dalam hidup kita, saudara, ayo, saudara yang jawab, tidak usah kasih jawaban kepada saya
Apa yang ada di hati saudara, saudara jawab sendiri. Kapan ya aku mau cari Tuhan? Kapan ya aku mau mendekatkan diri pada Tuhan? Saudara jawab. Ya, hari-hari hidup kita saudara begitu luar biasa cepat berlalu. Ini sudah masuk bulan Mei. Ya, saudara. Nah, sekarang saudara, kalau kita tadi lihat ya di Mazmur yang ke-84 ayat 10 dikatakan lebih baik satu hari ada di halaman rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, kemudian lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahmu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara lihat 65 pasal 65 Mazmur ayatnya yang kelima. Yuk, ya saya tunggu Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Yuk, saya tunggu sampai semua dapat. Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Sudah dapat semua? Tunggu kalau belum dapat ya, supaya semua ikut baca. Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Yuk, kita akan baca sama-sama. Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Siap semua? Yuk kita baca ya. Yuk. 2, 3. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kamu menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, Mazmur 84 ayat 11 tadi, lebih baik satu hari ada di halaman rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada ada di kemah-kemah orang fasik. Saudara, kita lihat ketika saudara ada di pelataran Tuhan, saudara, itu kerinduan yang kita lakukan, maka kita tidak boleh berhenti. Kita jangan cuma berhenti sampai di pelataran rumah Tuhan. Saudara harus maju sampai di ambang pintu rumah Tuhan. Berarti ada kemajuan, ya, ada progres, ada sesuatu yang bergerak di dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sampai ada di ambang pintu rumah Tuhan. Ya, sampai ada di ambang pintu rumah Tuhan. Jangan saudara kita berkata tunggu tua, tunggu berhasil, tunggu kaya. Kalau saudara sudah sakit-sakitan, kalau kita sudah ada di ranjang rumah sakit, kita mau cari Tuhan, kita mau datang ke gereja, kita mau belajar untuk menikmati Tuhan, sudah nggak ada kesempatan saudara. Ya, sudah nggak ada kesempatan ketika sudah ada di ranjang rumah sakit. Makanya saudara, saya setiap hari cuma doa, Tuhan kalau boleh, ketika Tuhan panggil saya, panggil istri, anak-anak, cucu saya, itu doa saya. Saudara boleh berdoa sendiri juga. Jangan dalam keadaan sakit-sakitan, ada di ranjang rumah sakit, di ranjang rumah sendiri, bahkan di kursi roda. Kalau boleh Tuhan panggil dalam keadaan sehat. Gak tahu bagaimana caranya Tuhan. Makanya saudara, ayo cari Tuhan. Ya, fokus hidup ini pada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Itu Mazmur 80 tadi ya, 84 ayat 11. Kemudian kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Nah, tadi pasal 84 dikatakan ada di halaman rumah Tuhan, kemudian ada di ambang pintu rumah Tuhan. Saudara pun tidak akan tinggal di ambang pintu rumah saudara. Ya, ketika saudara pulang ke rumah, saudara lewati halaman, lalu sampai pintu, buka pintu, sudah kita di sini aja ya, nggak usah masuk. Ada di ambang pintu rumah aja, nggak usah masuk. Nggak mungkin kan? Ya, jadi kita lihat orang itu harus berjalan dari pelataran sampai di ambang pintu. Lalu di dalam Mazmur 65 ayat 5 ini, ya, kiranya kami menjadi
menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi saudara, orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan, dia akan melangkah terus sampai masuk di dalam rumah Tuhan. Untuk apa kita lihat? Ketika orang itu, saudara, masuk di dalam rumah Tuhan, dia akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Saudara, dia akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Ya. Atau dengan kata lain, dia akan dikenyangkan di dalam rumah Tuhan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Saudara, kira-kira saudara mau nggak coba? Saudara ingin nggak? Ya, rumah Tuhan itu berarti hasil dari fokus pada Tuhan yang saudara dan saya nikmati. Ya, jadi halaman saudara harus ada di halaman. Jangan berhenti sampai di halaman. Saudara harus maju sampai di ambang pintu. Jangan berhenti cuma ada di ambang pintu rumah Tuhan. Melangkahlah masuk. Berarti saudara, kita harus lebih serius lagi masuk di rumah Tuhan. Saudara, enggak sembarangan orang ya. Dari ayat ini dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih. Amin. Saudara dan saya sudah dipanggil. Kita harus dipilih. Kita mungkin sudah ada di halaman, it's okay, ada di halaman rumah Tuhan. Mungkin ada yang maju sudah sampai di pintu rumah Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi saudara jangan berhenti di halaman, jangan cuma berhenti di pintu. Saudara harus maju, masuk melangkah. Nah, untuk bisa masuk melangkah, Mazmur 65 katakan itu orang yang dipilih. Orang yang dipilih bukan Tuhan pilih kasih. Enggak, Tuhan enggak pernah pilih kasih. Tapi orang yang dipilih artinya orang itu adalah orang yang serius dengan Tuhan. Ya, orang yang sungguh-sungguh punya gairah, punya semangat. Ya, untuk apa? Untuk terus hidupnya fokus pada Tuhan. Nah, saudara, persoalan yang ada, masalah yang ada jangan membuat saudara dan saya tidak fokus kepada Tuhan. Semua masalah, semua persoalan yang ada di dunia ini cuma saudara alami saat kita masih bernafas, saat kita sedang bernafas atau masih hidup. Ya, makanya saudara, ayo, selagi saudara dan saya masih hidup, ayo saudara melangkah terus, fokus hidup kita kepada Tuhan. Ya, sampai kita masuk dalam rumah Tuhan dikenyangkan. Nah, untuk bisa fokus tadi saya sudah katakan, fokus itu berarti tidak lengah. Fokus itu berarti bisa memperhatikan titik tujuan. Ya, jangan lengah, jangan pola-pola. Ya, bisa memusatkan titik tujuan hidupnya ya kepada Tuhan semata-mata. Nah, jadi saudara, barulah kita bisa sampai ke dalam rumah Tuhan. Ya, saudara, saya ingin ajak saudara buka ya ayatnya. Ada satu ayat yang bukan berarti ya, ada satu ayat yang ya saudara yang ada tidak ditulis ya, 1 Tesalonika 2 ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Yuk kita lihat 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-12. Kita baca ya, masih ada satu ayat lagi yang tidak tertulis, enggak apa-apa. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12. Saya tunggu sampai dapat semua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. 1 Tesalonika ya, itu ada 1, ada 2 Tesalonika ya. Jadi saudara buka yang 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama yuk. Yuk 2, 3. Dan meminta sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang mengambil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Nah saudara, ini pesan
Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang dia layani, ya, supaya mereka di hidupnya itu sungguh-sungguh dikatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menikmati, ya, apa yang disediakan oleh Bapa di dalam rumahnya, maka saudara, dikatakan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, saudara dan saya harus hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil saudara dan saya. Kita sudah dipanggil, tapi kita harus masuk ke dalam pilihan. Nah, untuk itu kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya yang memanggil saudara dan saya. Ya, supaya apa dikatakan? Supaya kita masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, saudara, ya, ketika seseorang fokus hidupnya pada Tuhan, untuk mencari Tuhan, ya saudara, maka dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pasti. Ketika seseorang, saudara boleh catat ini, ketika seseorang, ya, fokus hidupnya mencari Tuhan, ingin menikmati Tuhan, maka dia akan hidup melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang akan menarik hidupnya untuk terus berjalan dari halaman sampai pintu rumah Allah, sampai masuk ke dalam rumah Allah, menikmati apa yang disediakan oleh Allah. Ya, nah kemudian saudara, sebaliknya, orang yang fokus hidupnya kepada dunia, maka dia akan mengarahkan hidupnya kepada dunia, dan dia terus akan berjalan menuju apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang diberikan oleh dunia. Karena apa? Karena dia punya fokus hidupnya hanya kepada dunia. Ya, saudara, itu loh, itu pasti nggak mungkin nggak. Saudara, ketika kita fokus pada Tuhan, kita rindu menikmati hidup bersama Tuhan, kita akan terus berjalan menuju kepada Tuhan. Ya. Tapi ketika kita fokus kepada dunia, kita akan terus hidup dan berjalan menuju kepada dunia. Nah, kalau tadi fokus pada Tuhan, dikatakan harus hidup sesuai firman Tuhan, harus hidup sesuai kehendak Tuhan, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sekarang kalau orang fokus hidupnya kepada dunia, saya ingin ajak saudara baca ini ayat yang sudah berulang kali kita baca. Kita buka suratan 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Yuk, kita baca lagi ayat ini ya. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Yuk, kita baca lagi sama-sama. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17. Dapat semua? Halo, kalau sudah dapat semua ikut baca. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yuk, siap ya? Semua ikut baca. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara, ketika orang fokus hidupnya kepada dunia, tadi saya sudah katakan, orang itu akan mengarahkan hidupnya kepada dunia, kepada perkara-perkara dunia, kepada hal-hal dunia yang menyeret hidupnya, dan yang saudara, saya harus tahu, harus sadar, dunia yang saudara dan saya sedang tinggal sekarang, firman Tuhan menulis, Alkitab menulis, saudara punya Alkitab sama saya punya Alkitab sama, enggak ada bedanya.
Dikatakan dunia yang dicari oleh orang, yang disenangi oleh orang, yang dicintai oleh orang. Ayat ini berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi segala keinginan yang ada di dunia ini yang sedang dicari oleh orang, sehingga orang itu tergila-gila dengan dunia. Alkitab menulis dengan jelas, firman Tuhan menulis dengan jelas bahwa ini sedang lenyap. Belum lenyap. Saudara masih ada di dunia, saya masih ada di dunia. Tapi ini sedang menuju kepada kelenyapan. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam suratan Petrus, dikatakan dunia, langit, bumi. Ya, langit, bumi. Bumi ini kan ada dunia yang kita injak, ada angkasa luar, ya. Itu bumi di satu tempat. Ini sedang menuju kepada kebinasaan. Suratan Petrus katakan, langit, bumi itu akan digulung seperti kertas, kemudian dilemparkan ke dalam api. Jadi langit, bumi, dunia, ya. Langit bumi ini kan dunia yang saudara dan saya tinggal sedang menuju kepada kebinasaan atau sedang menuju kepada kehancuran, akan lenyap. Dan itulah yang akan jadi neraka. Makanya kalau saudara senang tinggal di dunia, ingin terus menikmati dunia, ingin terus hidup seperti dunia, tidak peduli dengan hidupmu, saudara, kita akan lenyap dengan segala keinginannya. Tadi saya sudah katakan, orang yang fokus pada Tuhan dia akan berjuang, ya, melakukan kehendak Tuhan. Tapi orang yang fokus pada dunia, dia akan berjuang juga untuk apa? Melakukan apa yang dunia tawarkan. Sebaliknya itu nggak bisa berubah. Saudara cari Tuhan akan fokus pada Tuhan. Cari dunia fokusnya pada dunia. Kalau fokus pada Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan dan kemuliaan, kerajaan Bapa. Tapi orang yang fokus pada dunia, dia akan masuk dalam kerajaan kemuliaan dunia ini, yang disebut neraka. Jadi alasan orang mencari Tuhan karena dia ingin fokus hidupnya kepada Tuhan. Ya, dia ingin hidupnya menikmati Tuhan dalam hidupnya. Jadi ayo saudara, di hari-hari ini, di sisa umur hidup kita, saya berulang kali saya tidak bosan-bosan ngajak saudara untuk siap. Saudara yang ngomong, ya Om Gideon cuma khotbahnya mati belum. Saudara pasti mati, saya pasti mati, iya kan? Siapa yang nggak bakal mati di sini? Kita pasti mati. Yang jadi persoalan kan kemana kita? Sebelum mati, ayo fokus kepada Tuhan. Cari Tuhan, terus berjuang untuk menikmati Tuhan dalam hidup kita, supaya pada akhirnya kita sampai di dalam kerajaan kemuliaan, kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Jangan cuma di halaman, jangan berhenti di pintu, tapi masuklah ke dalam rumah Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Saudara dan saya akan dikenyangkan oleh Tuhan. Ya, ayo saudara, kita mau mencari hadirat Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang saudara dan saya cari, yaitu Tuhan Yesus, itu lebih dari harta saudara, lebih dari nyawa kita, lebih dari darah kita, lebih dari jantung yang kita miliki. Ya, jantung berhenti, orang cuma mati. Tapi orang nggak punya Tuhan, dia bukan cuma mati secara tubuh, mati secara roh juga, dan akan masuk ke kekekalan neraka. Nyawa berhenti, diambil, dia cuma mati. Tapi ketika kita tidak punya Tuhan, bukan cuma nyawa kita punya hidup pun akan selesai. Ya, ayo yang remaja-remaja juga, kalian masih punya waktu panjang. Yang sudah setengah umur masih punya waktu. Yang sudah berumur, ya, yang sudah di atas 60 tahun pun masih punya waktu selagi saudara dan saya masih
nafas. Ayo saudara, ya, jangan keraskan hati. Jangan saudara pikir, firman Tuhan ya cuma dibaca. Saudara, kita akan menyesal nanti. Saya sudah berulang kali katakan, penyesalan itu selalu datang terlambat. Iya kan? Selalu datang terlambat. Orang yang menyesal itu terlambat. Nggak ada orang menyesal di depan, nggak ada. Dia selalu, kenapa kok nggak gini? Kenapa kok nggak? Saudara, jadi penyesalan itu selalu datang terlambat. Jangan sampai saudara terlambat, ya, menyesal sesudah tidak punya kesempatan lagi fokus hidup kepada Tuhan. Ayo cari Tuhan, dijadikan itu fokus hidup kita, ya, untuk menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan berkati.